Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat bertemu kembali kita pada mata pelajaran marketing hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung di mata pelajaran kita ini ya. Walaupun masih dalam jarak jauh, ya Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita ya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat ya? Nah, alhamdulillah. Jadi Ibu minta kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya supaya kedepannya kita bisa belajar tatap muka. Nah, sambil kita meeting seperti ini, silakan kalian absen di chat yang sudah ada di Google Meet ini. Oke ya, sudah absen semua nih. Bu lihat nih, sudah hadir ya. Oh, tinggal satu orang nih, mungkin karena kendala sinyal. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas ya. Nah, baiklah. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari materi KD 3.3 yang berjudul menganalisis segmentasi pasar. Nah, pada hari ini kita bertemu pada pertemuan yang pertama. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini juga kita akan membahas mengenai teori menganalisis segmentasi pasar. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, supaya kalian nanti bisa memahami pengertian segmentasi pasar, memahami tujuan segmentasi pasar, dan memahami syarat-syarat segmentasi pasar. Nah, langsung saja ya, kita masuk pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, Ibu akan menunjukkan video kepada kalian ya, supaya kalian bisa menanggapi video itu berisi tentang apa. Untuk mencari mainan apa saja sih yang bisa kita ecer dengan harga 1.000, atau mungkin teman-teman juga masih malu untuk bertanya ke tempat grosir kira-kira mainan apa saja yang bisa diecer dengan harga 1.000. Untuk tipnya, saya sarankan kalian kalau mau mengecer mainan dengan harga 1.000, kalian bisa mencari barang yang di tempat grosir di bawah Rp500, atau kalian bisa mencari barang mainan yang bisa di bawah Rp300 agar kita bisa mengecernya dengan harga 1.000. Oke, langsung saja. Inilah macam-macam barang mainan yang biasanya saya ecer dengan harga 1.000. Tanggapan kalian terhadap video yang tadi sudah Ibu tampilkan? Tadi kalau kita lihat ada gambar balon, ada mainan balon, ada kelereng, kemudian ada mainan boneka. Coba Bagus, berikan salah satu tanggapanmu. Misalnya kelereng. Kelereng itu kira-kira siapa pembelinya? Ya, itu termasuk jenis segmentasi pasar, Bu, yang didominasi pembelinya anak-anak dan peminatnya adalah anak-anak. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa itu segmentasi khususnya untuk anak-anak. Oke, iya bagus. Ya, Anissa, bisa memberikan satu tanggapan lagi Anissa? Esra? Ya, mungkin karena jaringan ya. Nah, baiklah. Yang jelas tadi Bagus sudah menanggapi bahwa dari video yang sudah ditampilkan, misalnya kelereng tadi, jadi Bagus memberikan jawaban bahwa segmentasi pasarnya adalah anak-anak. Ya, baiklah, sekarang Ibu akan tunjukkan PowerPoint kepada kalian semua. Nah, ini PowerPoint-nya. Nah, jadi Ibu minta silakan kalian lakukan literasi. Nah, PowerPoint ini juga bisa kamu lihat di Google Classroom ya. Jadi untuk lebih jelas silakan kamu lihat di Google Classroom.
Kita melakukan literasi lebih kurang 5 menit. Dipersilahkan. Ya, sudah selesai ya. Nah, baiklah. Jadi, Ibu akan jelaskan sepintas mengenai materinya ya, supaya kamu lebih memahami literasi yang tadi sudah kamu lakukan. Ini judulnya, ini tujuannya, yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, ini adalah 3 pokok materinya, segmentasi pasar, tujuan, dan syarat-syarat segmentasi pasar. Nah, pengertiannya. Jadi pengertian segmentasi pasar, pengelompokan pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen maksudnya. Jadi di sini kita mengelompokkan pasar dari berbagai macam produk yang sama, produk yang banyak, kemudian akan menjadi pasar yang homogen atau sejenis. Misal baju kaos, ya baju kaos tuh banyak di pasaran, ada berbagai macam jenis. Misal Tasya ini seorang penjual baju kaos untuk laki-laki. Ya, maka segmentasi pasarnya adalah laki-laki. Nah, itulah contoh dari segmentasi pasar. Dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Dari produk yang banyak menjadi produk yang sejenis. Ya. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya supaya kita sebagai pemasar bisa membuat proses pemasaran itu lebih terarah. Karena kita sudah tahu siapa pembelinya. Kemudian yang ketiga, di sini ada syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, measurability. Artinya di sini kita bisa mengukur sifat pembeli. Kemudian ada accessibility. Jadi di sini kita bisa mengerahkan mengerahkan segala kekuatan perusahaan untuk memusatkan pada pemasaran yang sudah kita pilih. Kemudian yang ketiga, substantiability. Nah, di sini segmentasi pasar itu harus cukup besar supaya dapat menguntungkan bagi kita, ya. Nah, demikianlah materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Jadi nanti silakan kamu kerjakan soal tes formatif ya yang ada di Google Classroom. Nah, Ibu beri waktu ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan kerjakan ya Iwan. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah ya? Ya, baiklah. Sudah selesai karena di sini juga Ibu bisa melihat nih. Ya, hasilnya cukup baik, cuma beberapa orang yang masih belum tuntas. Nah, yang belum tuntas itu nanti kita akan melakukan remedial. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah mata pelajaran kita pada hari ini. Jadi, sekarang Ibu minta atau kita akan melakukan kesimpulan. Ibu akan menyimpulkan dan Ibu juga akan minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan. Jadi pada materi yang sudah kita bahas pada hari ini, segmentasi pasar itu adalah bagaimana kita mengelompokkan pasar yang heterogen dari suatu produk menjadi kelompok pasar yang homogen atau sejenis. Nah, kesimpulanmu bagaimana Iwan? Silakan Iwan. Kesimpulannya ya, Bu ya. Ya. Kesimpulannya segmentasi pasar adalah kelompok pembeli atau konsumen yang dituju dari barang yang dijual itu. Contohnya, misalkan perusahaan jual baju, baju tersebut tasnya itu untuk laki-laki. Jadi yang dituju laki-laki. Iya. Ya, baiklah ya. Demikianlah kesimpulan yang kita berikan pada hari ini. Jadi minggu depan kita akan bertemu dengan pertemuan yang kedua. Kita akan melakukan praktek unjuk kerja. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, untuk menjadi kegiatan kita pada hari ini ada baiknya itu baca doa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.